Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak menuntut sebenarnya kepada kalian karena kondisi sekarang ini saya sangat memahami kalian. Tapi karena kalian sudah kelas 12, saya punya rasa tanggung jawab yang lebih bahwa kalian lulus dari 55 itu harus punya peran gitu loh. Jangan sampai lulus dari 55 nggak ada peran gitu loh. Nggak punya hal yang lebih. Anak kelas 12 itu sudah menyadari saya mau kemana itu. Sudah menyadari saya mau ke ITB, saya mau ke UI, saya mau ke NTU, saya mau ke NUS, saya mau ke Harvard dan sebagainya. Penting ada semangat, ada keinginan yang kuat untuk bisa maju gitu loh. Nah, kekuatan-kekuatan itu sebenarnya di antara kalian juga pasti ada itu. Ada yang saling mengingatkan, ada yang saling memberikan semangat gitu. Ada di antara kalian juga pasti ada. Dan saya melihat potensi di SMA 55 ada. Saya sangat berharap kepada angkatan yang sekarang bisa mengukir sejarah yang baik tentunya. Karena saya di awal sangat percaya kepada angkatan yang sekarang. Angkatan sekarang itu bisa lebih baik dibanding dengan angkatan sebelumnya. Dan kalian harus buktikan itu. Itu sudah saya kemukakan teorema-teoremanya, baik perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Lalu dalam turunan juga ada yang namanya penggunaan. Kan? Penggunaan turunan secara umum, itu di aljabar harusnya sudah dikemukakan. Salah satunya adalah saya kekan duluan lah. Selesaikan limit itu bisa dengan turunan. Nah, ada kalimat sebenarnya mudah, tapi kalian pakai turunan gitu. Misalkan sin kuadrat 2x per x tan 3x misalkan. Saking demennya sama penggunaan turunan, ini pakai turunan. Ya Allah, pakai turunan. Ya rempong gitu loh. Turunan kan ini udah jelas kan. Udah kelihatan. Mungkin kalau misalkan pilihan ganda 2 detik ketemu jawabannya kan. Ya enggak? 2 kuadrat kan dibagi 1 kali 3 kan gitu. 4/3. Lah ini pakai turunan sampai habis tuh kertas. Satu soal itu aja. Ini nggak mesti pakai turunan. Ini kan rinci begini kan. Saya mintakan diantara kalian rinci. Ada yang tertib, ada yang enggak lah. Yang penting jawabannya ada. Ini kan. Jadi kan 2 dikali 2/3 kan itu. Jadi jawabannya kan 4/3. Nah ini saat kalian mengalami kesulitan, misalkan gini. Kan ada di antara soal itu, misalkan begini. Misal ya. Cos 2x misalkan min sin 2x. Dan x min pi per 8. Ini kan kalau disubstitusikan kan 0/0 kan. Kalau disubstitusi langsung kan cos pi per 4 dikurangi sin pi per 4 kan. Ini ada limitnya. Limit x menuju pi per 8. X min pi per 4. Pi per 8. Nah, ini kan 0/0 ya. Kalau kalian substitusikan kan 0/0. Nah, pada saat kalian mendapatkan hasil substitusinya itu 0/0, 0/0 bukan berarti tidak ada limit. Nah, boleh kalian lakukan turunan. Nih, kalau misalkan kalian turunkan, kan turunkan cos. Kan sudah belajar penurunan cos kan? Turunan dari cos apa? Minus 2 sin 2x kan gitu kan? 2x. Turunan dari sin apa? 2 cos 2x gitu kan? Terus turunan dari x min pi per 8 berapa? 1 kan? Nah ini boleh ini. Nah baru substitusikan kan. Jadi min 2 sin pi per 4 kan itu. Dikurangi 2 cos pi per 4. Kan bawahnya tidak 0 lagi. Jadi min 2 kali setengah akar 2 kan itu. Min 2 kali setengah akar 2. Jadi hasilnya berapa? Ini susah amat tulisnya. Jadi hasilnya adalah min akar 2 dikurangi akar 2 kan ya. Jadi jawabannya adalah
min 2 akar 2. Jadi jawabannya min 2 akar 2. Apa syaratnya? Ada yang tahu suatu limit itu boleh pakai turunan? Limit bisa diselesaikan dengan turunan. Jika 0 per 0. Jadi boleh pakai turunan jika substitusinya itu 0 per 0. Jadi kalau tidak 0 per 0 nggak bisa pakai turunan. Malah salah jadinya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini sebaiknya, yang ini sebaiknya pakai apa? Pakai turunan disarankan nggak yang ini? Kalau soalnya begini. Pakai turunan. Jadi sebaiknya pakai definisi biasa, pakai teorema biasa, kan? Pakai penyelesaian biasa, tidak harus tidak pasti pakai turunan. Jadi jangan terlalu mendewakan turunan untuk menyelesaikan limit. Karena mungkin kalian lupa dengan rumus-rumus, maka pakai turunan solusinya. Jadi ini disarankan tidak pakai turunan. Tetapi pada saat kalian kesulitan, misalkan gini. Misalkan 2 tan 2x misalkan min sin 4x per x pangkat 3 misalkan. Nah ini pakai turunan gimana? Bagus nggak? Bisa nggak pakai turunan? Pakai turunan bisa, tapi apa? Kalau pakai turunan kira-kira menurut kalian berapa kali nurunin? 3 kali. Ya minimal 2 kali ini, minimal 2 kali. Bahkan bisa jadi 3 kali kan? Jadi ini sebaiknya tidak pakai turunan. Tapi yang ini sebaiknya dijabarkan dulu kan gitu ya. Saya kan 2x gitu kan? Per x pangkat 3 gitu kan ya. Lalu saya minta ke kalian faktorkannya apa? Jangan ada yang mengubah sin tangan jadi sin per cos, ya kan, dan seterusnya. Sebaiknya tangannya yang dikeluarkan. 2 tangan x-nya dikeluarkan, maka yang ini 1, yang ini jadi cos kuadrat kan itu kan ya. Kenapa jadi cos kuadrat? Karena tangan itu adalah sin per cos kan ya. Tangan itu kan sin per cos. Berarti kalau tangan kali cos itu kan jadi sin kan? Ya. Ini difaktorkan, kemudian ini x kuadrat. Nah, ini sudah jadi sebenarnya kan? Sudah jadi sebuah nilai limit. Lah, 1 min cos kuadrat kan bentuk lainnya apa? 1 min cos kuadrat. Ada yang tahu? Bentuk lain dari 1 min cos kuadrat? Sin kuadrat kan? Kuadrat 2x. Ya, sin kuadrat. Sin kuadrat. Sin kuadrat 2x per x kuadrat kan itu. Nah, kan jadi ini. Jadi jawabannya adalah 4 kali 2 kuadrat. Sudah 16. Gitu kan ya? Yang mana yang pas pakai turunan? Nah, seperti yang tadi. Kan saya ambil contoh yang tadi. Katakanlah ini cos 2x min sin 2x. Gitu kan? Bawahnya misalkan 8x min pi. Ya kan? Nah, ini sebaiknya kalau kalian pakai cara seperti yang di atas dengan rumus-rumus, tidak ada rumus cos min sin, yang ada cos min cos atau sin min sin, salah satunya diubah. Nah, ini pakai turunan sudah lebih mudah ini. Cuman 1 langkah kan kalau pakai turunan. Nah, ini kalau pakai turunan akan lebih mudah. Turunan dari cos kan sudah saya ajarkan. Apa? Minus 2 berarti kan ini minus 2 sin 2x. Turunan dari sin 2x adalah cos 2 cos 2x. Nah, turunan dari 8x adalah 8 kan. Turunan dari pi kan 0. Gitu kan? Nah, substitusikan kan lebih mudah dibanding dengan kalau kalian pakai rumus. Tinggal substitusikan. Jadi 2 kali sin pi per 4 minus 2 kali cos pi per 4 per 8 kan gitu. Berarti ini min akar 2 langsung, ini min akar 2 per 8. Jadi jawabannya berapa? Min 1/4 akar 2. Gitu ya. Nah, limit itu namanya
hospital. Mana nulisnya nih? Kalau nggak salah nulisnya gini. Masing-masing atas turunkan, bawah tuh turunkan. Bisa dimengerti? Ingat, menyelesaikan limit dengan turunan itu jangan semua serta-merta kalian gunakan turunan ya. Tidak mesti semua. Misalkan lagi asumsikan apakah 0 per 0? Nah, kalau 0 per 0 kalian boleh pakai turunan. Nah, ini boleh pakai turunan. Berarti kalian turunkan. Apa? Turunan dari tangan apa? Sekan kuadrat. Sekan kuadrat. Ada 4-nya ya. 4 sekan kuadrat 4x. Turunan dari kosin. Turunan dari 2x 2. Turunan dari pi 0 ya. Jadi 2. Nah, baru kalian substitusikan. Berarti 4 sekan kuadrat dari 2pi. Ditambah sin pi per 2 per 2 gitu kan ya. Berapa sekan? Sekan itu seper cos kan? Cos 2pi kan 1. Jadi 4 kali 1 kuadrat ditambah 1 kan? Dibagi 2. Jadi jawabannya adalah 5 per. Nah, ini boleh pakai turunan. Lebih mudah, lebih simpel dibanding kalian mikirin tangan 4x apa ya? Sin itu apa? Cos itu apa? Dan sebagainya. Kalian belajar di aljabar, misalkan begini. Katakanlah di aljabar nih. Kalian pernah dikasih soal misalkan begini. Katakanlah gini, katakanlah. Saking demennya sama turunan, kalian turunkan. Kira-kira berapa kali nurunin? Pong kan kalau pakai turunan. Tapi kalau pakai pemfaktoran kan tahapnya kalau sulit di dalam menyelesaikan limit itu faktorkan atau ubah. Faktorkan, pangkat 8-nya keluarkan, pangkat 2 kurangi 1. Bawahnya juga sama. Pangkat 8-nya keluarkan, terus x pangkat 4 min 1. Coret kan ini kan? Lalu masukkan 0 min 1 per 0 min 1. Jadi jawabannya 1. Nah, itu 1. Kan lebih mudah. Tapi coba kalian gunakan turunan. Di penggunaan turunan, yang pertama adalah menyelesaikan limit. Oke, limit fungsi bisa dengan turunan. Lalu yang kedua, biasanya menentukan apa waktu di aljabar? Stasioner fungsi kan ya? Stasioner fungsi. Yang ketiga, biasanya menentukan naik atau turunnya fungsi. Yang keempat, menentukan gradien. Gradien garis singgung ya. Garis singgung kurva. Nah, ini biasakan limit tadi sudah. Salah satu contohnya nanti saya akan berikan soal-soal limit yang mudah menggunakan turunan. Nah, yang kedua adalah garis singgung kurva misalnya. Atau stasioner fungsi atau naik turunnya fungsi. Di dalam fungsi trigonometri, kalian sudah pernah diajarkan bagaimana melukis grafik fungsi trigonometri kan? Lalu yang kedua, bagaimana menggeser grafik. Di dalam trigonometri itu ada 3 grafik ya yang kalian dapatkan. Jadi ada grafik fungsi sin, ada fungsi cos, ada fungsi tan kan? Akan fungsi sin, katakanlah demikian.
Oke, ini misalkan rumus umum fungsi trigonometri A sin BX. Oke. Nah, ini A sin BX. Dalam grafik ini tentu ada keadaan kurvanya. Kadang kurva itu naik, ya kan? Kadang kurva itu turun. Ya, kadang dia stasioner. Berarti ini stasioner. Naik, turun, ya kan? Stasioner, ya kan? Kemudian stasioner, turun ya, habis turun naik lagi. Stasioner lagi. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, juga kadang kita bisa menentukan garis singgungnya. Garis singgung kurva. Ini garis singgung. Juga kalian bisa menentukan kecepatan kalau misalkan dia bergerak dan seterusnya. Nah, jadi bisa menentukan gradien garis singgung, bisa menentukan stasioner fungsi, bisa menentukan kapan naik, kapan turun sebuah kurva itu. Jadi misalkan gini, sambil contoh, misalkan gini, ada fungsi Y sama dengan katakanlah 2 sin 3x misalkan. Untuk X katakanlah 0 sampai dengan pi misalkan. 0 sampai pi atau 0 sampai 180. Diajarkan di aljabar bagaimana menentukan persamaan garis singgung di sebuah titik. Langkah pertama yang dilakukan apa? Gradien. Oke. Gradien. Yang pertama betul. Yang pertama adalah tentukan gradiennya dulu. Jadi yang pertama adalah kalian tentukan gradiennya. Nah, gradien itu adalah turunan kan ya? Gradien itu turunan. Berarti dalam hal ini gradien itu tangan, gradien itu turunan dan seterusnya. Gradien itu kemiringan. Berarti gradiennya mana? Gradiennya adalah turunan dari sini. Apa turunannya? Turunan dari 2 sin 3x. Bagaimana? Berarti 2 kali 3 gitu kan ya? Kali cos. Kali cos berapa? Kali cos 3x. 3x. Oh, ini berarti jangan ini dong ya. Sorry, salah. Jangan pi per 6 nanti 0 dong gradiennya ya. Berapa? Pi per 12 deh. Kalau pi per 12 berarti ininya akar 2. 12 itu berarti berapa tuh, Man? Akar 2 kali 2 berarti akar 2 ya. Oke. Jadi berapa nilainya? Kalau dihitung berarti gradiennya berapa? Kali cos 3 kali pi per 12 kan ya? 6 kali cos pi per 4. Berapa cos pi per 4? Setengah akar 2 kan ya? Berarti 3 akar 2. Itu gradiennya. Berarti persamaan garisnya persamaan garis singgungnya rumus umumnya kan sama. Y min Y1 kan ya? M kali X min X1. Ini rumus umum di SMP sudah diajarkan. Rumus umum persamaan garis dengan gradien tertentu. Sama rumusnya. Berarti Y min Y1. Berapa Y1-nya? Dalam hal ini berarti akar 2. Berapa M-nya? 3 akar 2. Berapa X-nya? Pi per 12. Sehingga nilainya adalah Y min akar 2 sama dengan 3X akar 2. Akarnya di paling kanan ya. Menuliskannya. Berarti pi akar 2 per 4. Atau dengan kata lain, Y sama dengan 3X akar 2 ditambah akar 2 min pi per 4 akar 2. Jadi inilah persamaan garis singgungnya. Yang kedua adalah menentukan naik turunnya fungsi. Ini saya hapus. Grafik itu naik. Oh, bisa dihapus. Fraction x lebih dari 0. Ya, jadi saat
F aksennya lebih dari 0. Itu saat fungsi itu naik. Sama dengan aljabar dalam trigonometri pun sama. Jadi misalkan pertanyaannya adalah tentukan batasan ya. Tentukan batasan X saat kurva naik. Nah, kurva naik. Nah, kalau misalkan kalian lihat gambar, misal. Kalian taunya dengan gambar. Saya gambar aja, ngapain saya pakai turunan? Misal kalian gambar. Kalau kalian gambar, berarti ini ada berapa kurva? Satu setengah ya. Kenapa? Karena 3 pi nih. Berarti ini sampai dengan pi. Jadi sampai sini itu berapa nih? 120 itu berapa pi? 2/3 pi. 2 pi per 3, 120. Ini kan per 60 berarti kan? Ya, pi per 3, 2 pi per 3, ini 3/3 pi. Nah, pada saat kalian gambar, ini kan 2 ya. Ini grafik naik. Ini grafik naik. Nah, berarti ada di 2 tempat kan? Ada 2 kali naik. Pertanyaannya saat kapan dia stasioner? Ini stasioner. Berarti tinggal dibagi 2 aja. Ini pi per 6. Nah, kalau di gambar kalian sebenarnya bisa mendapatkan jawaban nggak? Mendapatkan informasi bisa nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 per 6. Ini saya tanpa turunan ya. 1, 2, 3. Berarti ini setengah. Oke, ini tanpa turunan. Kalau tanpa turunan kalian bisa mengetahui kapan dia naik, kapan dia turun. Kalau dengan gambar ya. Saya gambar saya kan udah canggih, udah bisa, sebagainya. Berarti ini naik itu mulai dari 0 sampai dengan pi per 6. Atau mulai dari setengah pi sampai dengan 5 per 6. Setengah pi sampai 5 per 6. Setengah pi sampai 5 per 6. Nah, ini kalau pakai gambar. Jadi kalau misalkan dengan gambar ini tanpa turunan, kalau dengan turunan gimana? Tadi kata Salman gimana, Man? F aksen X. Oke, berarti lebih kalau dari siap. Jadi kalau dengan turunan berarti F aksennya tadi udah diturunkan ya, 6 cos 3x lebih dari 0 kan? Nah, lebih dari 0. Kalau misalkan kalian tidak mau pakai gambar, kalian bisa menggunakan persamaan garis. Pakai persamaan. Pakai garis lah. Oke. Nilai cos berapa yang hasilnya 0? Cos berapa yang hasilnya 0? Per 2 kan ya? Atau berapa? Selain pi per 2? Ya min pi per 2 lah. Atau 270 kan ya? Berarti 3x kalian asumsikan sama dengan pi per 2 atau min pi per 2. Tapi jangan lupa ditambah k kali 2 pi. Berarti kesimpulannya x saja sama dengan pi per 6. Gitu kan? Atau min pi per 6 ditambah k kali 2/3 pi. Jadi saat k-nya 0, k-nya 0 berapa? K-nya 0 berarti x-nya pi per 6. Atau min pi per 6. Nah, min pi per 6 kan nggak dipakai kan ya? Yang ini kan nggak dipakai. Saat k-nya 1 berapa? Saat k-nya 1 berarti
Pi per 6 ditambah 2/3 Pi. Berapa tuh? 5/6 kan? 5/6 Pi. Atau saat min Pi per 6. Berapa tuh? Min Pi per 6 ditambah 4/6. Berarti kan setengah. Setengah Pi. Nah, setelah itu buat garis bilangan. Berarti dari mulai 0. Ya kan? Kemudian Pi per 6. Kemudian setengah Pi. Kemudian 5/6. Sampai dengan terakhir adalah Pi. Lalu bagaimana cara mengujinya? Uji 0 aja. 0 kan tidak ada di hasil ini. 0 kan nggak ada nih. 0 masukin aja ke sini. Cos 0. Cos 0 itu berapa? Berarti plus. Ini selang-seling aja. Min, plus, min. Yang diminta yang mana? Yang positif. Yang positif kan ini. Sama nggak jawabannya dengan ini? Sama nggak? Sama. Itu kalau kalian gunakan turunan. Jadi kalau gunakan turunan, berarti konsep apa yang harus kalian ingat? Konsep yang harus kalian ingat adalah pertidaksamaan trigonometri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus tahu kapan dia turun, kapan dia naik. Kalau dia turun, saat F aksennya negatif. Kalau dia naik, saat F aksennya positif. Kapan dia stasioner? Stasioner itu mencapai maksimum saat dia 0. Berarti saat F aksennya 0, dia stasioner. Berarti saat Pi per 6, sama di sini setengah Pi dan 5/6 Pi itu stasioner. Ya. Lalu kapan dia menyinggung? Saat gradiennya melalui sebuah titik tertentu. Atau saat garisnya melalui sebuah titik tertentu, berarti harus ada absis, harus ada ordinat. Sampai sini bisa dimengerti? Jadi itu salah satu penggunaan turunan, yaitu yang pertama menentukan gradien garis singgung, berarti tentunya menentukan garis singgung kan. Yang kedua adalah menentukan naik turunnya fungsi. Naik saat F aksennya lebih dari 0, turun saat F aksennya kurang dari 0. Yang ketiga menentukan stasioner fungsi. Stasioner fungsi berarti saat F aksennya sama dengan 0. Jadi itu penggunaan turunan. Jadi sama persis dengan pada saat kalian belajar aljabar. Jadi penggunaan turunan sama lah. Menentukan garis singgung kurva, menentukan naik turunnya fungsi, kemudian stasioner fungsi, naik fungsi optimum, dan seterusnya. Oke? Bisa dipahami? Kemudian halaman ketiga. Oke, saya kira itu. Baik, saya kira itu anak-anakku sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin pada saat penyajiannya kurang baik, kurang berkenan. Tapi saya selalu berupaya, berusaha dari waktu ke waktu untuk memperbaiki. Oke, saya kira itu ya. Tolong dikerjakan soalnya. Kalau tidak ada daring dengan guru lain, dikerjakan. Saya sangat antusias kepada kalian yang antusias. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.